يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa beranda Islami rahimakumullah. Apa yang membedakan sesuatu itu bernilai ibadah atau tidak? Sesuatu itu bisa bernilai ibadah, mengandung sunnah, terletak pada niat. Kalau kita niatkan sesuatu itu untuk ibadah, maka itu akan menjadi ibadah dan menghasilkan pahala. Kita makan, tidak kita niatkan untuk ibadah, maka makan kita hukumnya mubah. Tapi kalau kita niat makan untuk menguatkan badan kita, untuk bisa ibadah lagi, maka itu menjadi pahala buat kita. Dalam hal ini, orang yang biasa melakukan, yang biasa sering kita lakukan, akan tetapi kita lupa bahwa letak sesuatu amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai bagaimana niatnya, dan manusia itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Salah satu hal yang biasa kita lakukan contohnya adalah mandi wajib. Mandi wajib itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang sudah akil balik, sudah haid, ketika memang ada beberapa hal yang menyebabkan dia harus mandi besar. Nah, ketika dia mandi besar, tentunya bukan jebar-jebur tanpa ada niat. Maka harus diniatkan. Dunia Islam adalah dunia hazanah kebajikan. Kebajikan buat siapa? Kebajikan untuk mereka yang mengamalkannya. Ketika kita memang dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, kita juga melakukan mandi besar atau igtisal. Ya. Nabi SAW menganjurkan, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam kitab suci Al-Quran. Faman kana junuban fattoharu, barang siapa yang memang dia dalam keadaan janabah, maka haruslah dia bersuci. Nah, bagaimana cara bersuci? Nah, disinilah kita akan bicarakan dengan singkat dan jelas. Yang pertama, kita harus meniatkan bahwa kita ini akan mandi hadas besar. Tentunya dengan tata cara yang dianjurkan oleh ajaran kita agama Islam. Yang pertama kita niatkan mahalun niyah fil qalbi. Tempat niat adalah di hati. Bolehkah kita ucapkan? Silahkan. Kita niat untuk mandi janabah. Ya. Kemudian kita basuh kepala kita 3 kali. Ya. Kita basuh. Akan tetapi sebelum kita membasuh kepala kita, maka kita perlu membersihkan kemaluan kita. Kita bersihkan kemaluan kita dengan sabun, ya, agar bersih. Kemudian kita cuci lagi tangan kita, ya, itu sunnahnya. Ya, kita bersihkan tangan kita. Nah, setelah itu barulah kita membasahi bagian kepala kita. Setelah kita membasahi kepala kita, baru kita membasahi badan kita sebelah kanan terlebih dahulu. Baru badan kita sebelah kiri. Setelah itu barulah kita menyeka-nyeka kepala kita ini dengan jari jemari kita, agar memang air itu sampai kepada pangkal, ujung pangkal ataupun ujung rambut nantinya. Setelah itu selesai semuanya, maka barulah sayalanul ma'i ala jami'il badani. Kita alirkan seluruh air yang ada di hadapan kita itu dari kepala sampai ke ujung kaki. Jangan sampai ada bagian kulit kita yang terpencil pun itu tidak teraliri oleh air. Maka ini yang paling penting.
Nah, disunahkan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan mandi junub, ya, setelah dia membersihkan kemaluannya, kemudian dia mencuci tangannya, maka disunahkan dia berwudu sebagaimana wudu kita akan sholat. Ya, kita akan sholat, bagaimana kita berwudu akan sholat, nah kita lakukan itu. Akan tetapi ketika kita sudah wudu, sudah melaksanakan wudunya, kemudian kita mandi, membesarkan, menyabuni badan kita, jangan sampai telapak tangan kita ini menyentuh kembali kemaluan kita. Nah, kalau dia sentuh lagi dengan telapak tangannya, maka batallah wudunya. Makanya orang yang sudah mandi junub itu boleh tidak berwudu lagi sebagaimana wudunya orang sholat, karena wudunya tadi sudah di awal dengan syarat dia tidak memegang kemaluan dengan telapak kanannya ketika dia membasuh badannya. Begitu juga untuk perempuan. Ada wanita yang rambutnya panjang, kemudian berikal-ikal, dikepang. Apakah ini harus semuanya dibuka, dibasahi? Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika itu ditanya, apakah ya Rasul, ketika rambut saya panjang ini, kemudian berikal, kemudian berkepang, ini akan dibuka, dibasahi semuanya? Rasulullah SAW menjelaskan, cukuplah bagi kamu untuk membasuh yang zahirnya saja. Ya. Baru setelah itu engkau alirkan air dari badanmu secara menyeluruh. Nah, perbedaannya, saudaraku, pemirsa beranda Islami rahimakumullah dimanapun saja berada. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang diajarkan oleh agama kita, maka pekerjaan kita, amal tersebut bernilai ibadah. Dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ketika kita tidak melakukan yang sunnah tersebut tidak mendatangkan dosa. Akan tetapi tentunya Islam penuh dengan khazanah kebaikan untuk pemeluknya. Agar kita diliputi dengan kebaikan-kebaikan yang datangnya dari ajaran kita. Sehingga kita mampu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terutama adalah apa niat kita. Niat kita untuk ibadah, niat kita lillahi ta'ala. Meskipun itu tidak kita ucapkan dan ada dalam hati kita, insya Allah amal Anda bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari secercah harapan yang ada untuk kita membuka kembali betapa pentingnya niat kita awali di depan sebelum kita melakukan amal perbuatan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan, jaddidu niyatakum, perbaharuilah niatmu. Jaddidu niyatakum, perbaharuilah niat kamu. Maksudnya adalah agar jangan sampai kita punya niat lain selain Allah ketika kita melakukan sesuatu hal. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.